الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang tidak terbatas untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, telah meninggalkan kita. Namun bukan berarti ibadah itu berhenti begitu saja. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Karim, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau memberikan bimbingan nabawiyah kepada kita semuanya untuk mengiringi atau menutup amalan-amalan yang mulia dengan istighfar, dengan istiqomahlah kalian. Kemudian mintalah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita kaum muslimin untuk istiqomah, untuk beramal saleh, menjalankan amalan-amalan saleh sebagai bentuk keistiqomahan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mengisahkan tentang sifat orang-orang muhsin, orang-orang muhsinin yang mereka beramal dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang muhsinin, mukminin, muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, di akhir malam, di akhir ibadah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang ahlul jannah yang Allah sediakan jannah untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, mereka itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang qanit, patuh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga orang-orang yang bersedekah, dan mereka adalah orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qiyamul Lail, di surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, surat tersebut, dengan perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat di waktu malam, dan di sana ada yang
bisa melakukannya dengan banyak, ada juga yang bisa melakukannya dengan sedikit sesuai dengan aktivitas kondisi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, berbagai macam ibadah yang agung yang Allah syariatkan, diperintahkan kita untuk beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukannya. Di antaranya salat tadi. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istighfara thalathan. Di dalam hadis disebutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi shalat. Ya Rasulullah, ajarilah aku sebuah doa yang bisa aku panjatkan di dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada beliau, qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, melakukan berbagai macam kesalahan, dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka berikanlah ampunan kepadaku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha pemberi ampunan dan penyayang, pemberi rahmat. Di dalam ibadah yang lainnya pun demikian juga, di dalam haji, di dalam puasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menutup usia beliau dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia-manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah, sucikanlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia adalah yang maha pemberi dan penerima taubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah turun ayat ini, atau ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis.
karena mengetahui maksud daripada ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa makna ayat tersebut, surat tersebut? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab, itu adalah pertanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekatnya ajal beliau. Apabila telah datang pertolongan Allah dan datang kemenangan, dan setelah melakukan ibadah yang sangat agung, menyebarkan Islam, berjihad fisabilillah, menyebarkan ilmu, risalah yang beliau bawa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Maka setelah turun surat ini, beliau memperbanyak istighfar di dalam rukuk dan sujud beliau, mengaplikasikan perintah ini di dalam sujud dan rukuk beliau. Bahkan ketika beliau hendak wafat, di dalam pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wa alhiqni bir rafiqil a'la, dan susulkanlah aku ke rafiqil a'la. Ada yang menafsirkan al-jannah, ada yang menafsirkan ar-rafiqul a'la, yakni orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya istighfar itu bukan sekedar ibadah tambahan, bukan hanya sekedar ibadah tambahan yang untuk mengiringi ibadah-ibadah yang mulia. Akan tetapi istighfar itu memiliki fungsi, memiliki kegunaan yang sangat penting di dalam amalan. Dia sebagai simamul aman, simamul aman sebagai sistem pengaman untuk mengamankan amalan agar amalan tersebut tidak hilang, tidak gugur, tidak hangus. Kenapa? Karena ketika seorang beristighfar, mengiringi amalan-amalan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, artinya dia mengakui kekurangan-kekurangan yang ada pada amalannya. Bagaimanapun dia berjuang, berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa amalannya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian. Disertai diiringi dengan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istighfar itu sebagai safety, sebagai pelindung yang melindungi amalan dari hal-hal yang bisa merusaknya, terutama ujub dan riya. Yang keduanya akan menggugurkan amalan, menghilangkan pahala-pahalanya. Selain daripada itu, istighfar berfungsi sebagai perbaikan yang memperbaiki amalan, menambal, menyulam
kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam beramal, di dalam melakukan sholat maupun di dalam melakukan puasa. Tentunya banyak kekurangan di sana. Sehingga istighfar berfungsi sebagai penyulam yang menyempurnakan amalan tersebut. Selain daripada itu, istighfar sebagai stabilitas, penyetabil amalan, sebagai legalitas untuk amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tauhid, sebagai stempel untuk diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Bushr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir. Sungguh bahagia, tuba, kebahagiaan. Ada juga yang menafsirkannya dengan jannah, kebaikan yang sangat banyak. Kebahagiaan bagi orang-orang yang dijumpai di dalam catatan amalannya banyak istighfar. Sehingga kita jumpai di dalam Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, mereka memanjatkan doa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Adam alaihissalam, dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga nabi-nabi yang lain memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kelayakan hal yang harus kita lakukan, karena kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amalannya, termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam, dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.